فيك استبرقا وبنور وجهك أشرقا أدعو الأنام إلى التقى أنعم بنهج مرشد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa, hari ini kami mencoba membahas sedikit tentang perzinaan. Ini udah ada Ustadz di samping kita. Apa kabar Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini Ustadz, ini akhir-akhir ini fenomena zina sangat marak terjadi. Yang sangat menyedihkan bahkan terjadi antara guru yang tanda kutip ustadz bahkan dengan muridnya. Ada juga seorang ayah dengan anak kandungnya. Ini kan suatu hal fenomena yang menyedihkan dalam dunia agama Islam gitu ya. Menurut Ustadz ini, kenapa terjadi fenomena yang sangat menyedihkan dan memalukan ini? Kenapa terjadi perzinaan yang sedemikian marak? Dan yang anehnya juga antara bapak, antara guru yang seharusnya menjaga anak-anak muridnya dan seorang bapak yang harusnya menjaga anaknya justru terjebak jatuh dalam perzinaan. Ya. Apa yang terjadi? Baik, terima kasih. Fenomena yang ada marak pada hari ini, iya, pergaulan bebas, tanpa batas, iya, tanpa ada norma berlaku dan bahkan nilai-nilai agama juga dibuang terkesan seperti itu. Iya. Maka perilaku-perilaku yang demikian itu sebenarnya muara asal usulnya adalah karena jauhnya seseorang dari nilai-nilai agama. Iya, iya. Intinya di situ. Jadi mereka sebenarnya jauh dari nilai agama. Nilai dari agama, mereka tidak belajar agama sehingga mereka menganggap masalah ini masalah yang biasa. Nah, karena sudah banyak contoh, kemudian tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar dari orang per orang, dari setiap muslim. Jadi kepekaan setiap muslim kepada muslim lainnya tidak tidak dijalankan. Justru malah acuh tak acuh. Jadi fenomena acuh tak acuh dengan lingkungan. Lalu kemudian jauh dari pemahaman agama yang benar. Inilah yang menjadi muara pangkal dari ini semua. Iya. Tapi Ustadz, kalau kita katakan jauh dari agama, benar. Cuman ada orang yang dengan ini bahkan gara-gara pelakunya dianggap ustadz, lalu yang mirisnya sebagian orang menyalahkan agama justru, sehingga mereka berkata tidak menjamin bahwa orang itu yang memiliki ilmu agama tidak melakukan maksiat. Itu kata mereka. Itu bagaimana jawabannya Ustadz? Iya, memang apapun yang terjadi, kita tahu juga bahwa seandainya ada oknum lah kita bilang ustadz yang telah melakukan pencabulan misalkan kepada para anak santrinya, ini kan sebenarnya sesuatu yang tidak boleh terjadi. Iya. Ini namanya kenapa oknum? Karena tidak setiap ustadz melakukan seperti itu. Benar. Yang pada banyak ustadz tidak melakukan seperti itu dan identik. Para ulama itu justru dengan ilmunya itulah mereka akan terjaga. Iya, karena ilmu itulah yang memiliki keutamaan, diantaranya menjaga orang yang memiliki ilmu. Sementara kalau harta itu sebaliknya justru dijaga oleh yang pemilik harta. Iya. Karena itu sebenarnya pada hakikatnya ilmu agama itu ilmu yang mulia. Yeah. Apabila betul-betul dia pelajari dengan ikhlas karena Allah, dia pelajari untuk diamalkan, dan seandainya ini memang dilakukan oleh setiap individu muslim, mempelajari ilmu-ilmu pokok ya, yang wajib harus diketahui tentang masalah tauhidnya, tentang masalah ibadah hari-hari, tentang masalah akhlak.
Ya, bagaimana, apa sih yang dimaksud dengan maksiat? Dosa-dosa dari mata, dari mulut, dari telinga, dari kemaluan, dari perut, dari tangan, dari kaki, dan dari tubuh. Seandainya orang itu mengetahui ilmu tentang ini, tujuan mempelajarinya adalah untuk diamalkan, insya Allah dia akan terbimbing. Iya. Tapi kalau mempelajari ilmu agama kok tidak tujuannya ikhlas karena Allah, kemudian dia tidak untuk diamalkan, hanya sekedar tahu, ini akan jauh dari yang namanya manfaat dari ilmu tersebut. Iya. Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Berarti sebenarnya perlu kita koreksi juga ya istilah itu. Jangan-jangan orang yang mengaku memiliki ilmu agama, namun dia sebenarnya belum begitu menusuk ke hatinya mengenal Allah yang dia sembah, sehingga lahir rasa takut untuk melakukan maksiat. Tahu tujuan belajar ilmu agama untuk menjaga diri tadi. Jangan-jangan belum nyampe ke itu barangkali ya, sehingga nggak bisa diamalkan. Padahal sebenarnya ilmu agama itu kan menjaga orang dari berbuat dosa. Gitu. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Benar. Ini ya sebenarnya idealnya seperti itu. Iya. Bahwa sholat yang dikerjakan oleh orang Islam dengan baik dan benar, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan syarat dan rukunnya, gitu ya, terpenuhi dengan baik, ya, maka dia insya Allah akan terjaga. Ketika di luar sholat dia terjaga dari yang namanya kemungkaran, kemaksiatan. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ada praktek misalkan khusyuk. Iya. Praktek khusyuk. Benar. Lah khusyuk itu adalah hal yang penting dalam sholat. Ini contoh. Khusyuk itu adalah menghadirkan rasa takut ya dalam hatinya ketika dia melakukan sholat itu. Dia menghadirkan rasa takut yang mengagungkan pada Allah. Dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan ketika sholat itu Allah Ta'ala lah yang menciptakan, Allah Ta'ala yang memberikan kekuatan dia supaya dia bisa melakukan sholat. Sehingga rasa seperti ini seandainya itu dijaga, setelah sholat pun dijaga. Yang maknanya adalah bahwa hidup di dunia ini dia harus pahami bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui apapun yang kita lakukan. Allah Ta'ala itu akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Dan jika ada rasa seperti ini setiap individu Islam, insya Allah dia akan terjaga. Minimal dia akan ngomong itu dipikir, berbuat itu akan bertindak dipikir ya? Apapun itu akan dipikir ribuan kali sebelum dia melakukannya. Karena dengan ilmu itu sudah dikasih tahu bahwa apapun yang dilakukan itu akan dipertanggungjawabkan besok. Nah, jadi kembali lagi kepada yang oknum orang tua ya, mencabuli anak kandungnya sendiri atau anak tirinya, naudzubillah. Ini adalah orang tua yang oknum menurut saya yang tidak sepantasnya melakukan begitu. Dan ini justru bukti menunjukkan bahwa mereka tidak punya ilmu agama. Justru seperti itu. Atau seandainya ada yang namanya oknum ustadz, oknum yang mengajari agama, kok malah berbuat cabul kepada santrinya, ketahuilah itu bukan ustadz. Karena itulah maka pintar-pintarnya umat ini untuk mencari ustadz yang benar. Nah, itu poinnya Ustaz ya. Harus tahu mana yang layak jadi ustadz, mana yang nggak layak jadi ustadz. Itu masyarakat pun harus tahu. Harus cerdas. Inilah yang agak sedikit bingung karena masyarakat tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah, sehingga mereka karena jauh dari agama, maka mereka tak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang tontonan, mana yang tuntunan. Itu tak tahu. Hari ini seperti itu terjadi. Yang terjadi seperti itu hari ini, benar. Terus Ustadz, solusinya gimana nih? Ini kan sudah terjadi nih, dan kita sudah bahas bahwa ternyata memang kuncinya pada orang itu tidak merasa bahwa Allah mengawasinya, Allah melihatnya, dengan ilmu tidak terjaga akhirnya ya. Terus solusinya bagaimana menurut Ustadz? Yang pertama solusinya ya harus belajar agama kepada guru yang tepat, guru yang dapat dipercaya secara keilmuannya, yang memiliki sanad mata rantai ilmu itu sampai Rasulullah. Mengapa demikian? Karena apabila seseorang guru
seorang ulama itu memiliki mata rantai sanad sampai ilmunya sampai Rasulullah, niscaya yang disampaikan oleh beliau itu pasti sama, tidak ditambah, tidak dikurang. Apapun yang disampaikan itu ada kebenarannya, yang itu sudah bisa dijamin bahwa itu dari Rasulullah, dari para sahabat, dari para ulama-ulama. Sehingga kalau salah menentukan guru, mencari guru, maka yang berbahaya adalah hasil akhirnya. Oke, baik Ustaz. Nah, itu satu. Yang kedua, mempelajarinya ilmu itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh atau yang diperintahkan oleh agama. Oke. Ya. Ilmu yang pokok yang wajib dulu seperti mengenal Allah, mengenal Rasulullah, kemudian cara-cara sholat tadi yang sudah saya sebutkan, cara beristinja, cara berwudu, menghilangkan hadas kecil, hadas besar gimana. Lalu kemudian dia mengetahui tentang maksiat-maksiat mungkin ya. Puasa wajib itu kayak mana caranya, tidak ikut-ikutan saja. Dan mengamalkan yang wajib-wajib itu harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya maka tidak akan diterima oleh Allah. Dan nggak adil rasa takut itu gitu ya. Karena kalau kita sudah iman sama Allah dengan benar, merasa bahwa Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan, sehingga kita tidak berani melakukan apapun yang itu bertentangan dengan syariat. Karena dia yakin ada kehidupan setelah kematian. Karena kita semua itu pada hakikatnya akan mati semua. Ketika mati yang bermanfaat adalah amal ibadah. Itulah fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah. Karena dengan takwa itulah sebekal-bekalnya, sebaik-baiknya bekal nanti dalam kehidupan setelah kematian. Bukan harta, bukan tahta, bukan jabatan, bukan suami cakep, bukan istri cantik, bukan anak banyak. Ini semua akan kita tinggal semua. Karena itulah maka orientasi hidup itu harus tahu manusia. Baik Ustaz, mungkin ada pesan-pesan kepada pemirsa dalam melihat kondisi yang semakin kacau ini dengan perzinaan, misalkan adakah misalkan pesan-pesan untuk menjaga amar ma'ruf nahi mungkar barangkali? Silakan Yang pertama kepada setiap individu kalimat muslim, terakhir. Kepada setiap individu muslim harus ingat bahwa apa yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban besok kelak. Bagi orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, niscaya hal ini bukan hal yang remeh-temeh. Ini benar adanya. Karena kita sudah menyaksikan bahwa siapapun itu pasti mati. Dan sebagaimana yang kita sudah yakini, orang yang mati, orang Islam itu akan dibangkitkan kembali dan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang dilakukan. Itu saja. Ini bisa mungkin untuk meredam bukan hanya zina, bukan hanya kholwat, bukan hanya maksiat yang dilakukan, tapi dengan perkara-perkara haram, insya Allah dia akan hindari. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah kewajiban juga pada individu muslim seluruhnya untuk senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Bukan, sebelumnya itu adalah untuk mempelajari ilmu agama dengan benar. Karena dengan itu dia tahu mana yang hak, mana yang batil dan seterusnya. Tentunya dengan dari guru yang benar, bukan dari Mbah Google, bukan dari WhatsApp, tapi dari guru yang langsung didapat dari mulut para ulama yang mulia tersebut, yang itu punya sanad ilmu sampai Rasulullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban bersama. Yang anak itu diawasi oleh orang tua, kemudian masyarakat mengawasi sesama masyarakat yang lainnya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin bicara amar ma'ruf nahi mungkar, kita nggak boleh cuek artinya ya. Dengan maksiat tidak boleh cuek, dengan maksiat yang ada di lingkungan kita. Kita merasa aware, merasa ini kewajiban saya. Jika kita melihat kemungkaran, melihat yang bibit-bibit menuju ke zina, mukaddimah menuju ke zina dalam masyarakat, kita harus turun tangan untuk menyampaikan ini tidak benar, ini tidak baik, barangkali gitu Ustaz ya. Bil hikmah mau'izah hasanah. Barangkali demikian dari kami, mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Terima kasih atas perhatian pemirsa semua. Terima kasih Ustaz ya. Mudah-mudahan lain waktu bisa kita bincang-bincang kembali persoalan-persoalan dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أنعم بنا